ada wakilmu yang dapat dipercaya, lembaga pelayan setia di bawah Undang-Undang Dasar 45. Kita menuju ke pemilihan umum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube Dasinerga TV dan para pendengar radio Suara Dasinerga, kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini ya, disiarkan langsung dari studio Jalan Melati, Purwosari, Wonosari. Dan pada kesempatan sore kali ini ada acara yang spesial sekali gitu ya. Mungkin para pemirsa bertanya-tanya gitu, akan ada apa ini? Ternyata sore kali ini ada sosialisasi yang akan disampaikan oleh KPU Kabupaten Gunung Kidul. Tapi sebelumnya kita akan perkenalkan dulu narasumber kita, ada Bapak Andang Nugroho. Beliau selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kabupaten Gunung Kidul. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kabar sehat ini Pak? Alhamdulillah sehat. Wah, ini nanti akan bersosialisasi gitu ya. Iya. Terkait tentang PKPU nomor 3 tahun 2022 dan PKPU nomor 4 tahun 2022 nih Pak. Betul sekali ya. Baik, dan Pak Andang tidak sendirian pemirsa sekalian. Di sampingnya ada narasumber kita yang satu lagi, beliau ada Ibu Asih Nuryanti. Beliau selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Baik, kabar sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa sekalian, nanti kita akan simak informasi yang ternyata Bapak Ibu nggak kerasa gitu ya. Ternyata sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilu lagi gitu ya di tahun 2024. Iya. Pasti persiapan udah mulai dari sekarang gitu ya. Iya, tahapan udah masuk ini. Tahapannya udah masuk gitu ya, dan dengan adanya PKPU nomor 3 tahun 2022 ini Betul gitu sekali, ya. Ya. Nah, ini mungkin saya bisa ke Bu Asih, bisa menjelaskan gitu ya tahapan demi tahapan, karena ternyata euforianya udah kerasa nih. Udah kerasa nih saat ini. Mungkin Bu Asih bisa menyampaikan terkait tentang apa nih PKPU nomor 3 tahun 2022 ini. Kayaknya baru gitu ya Bu. Oh iya, Oke. ini memang PKPU yang terbaru ya, sebagaimana diatur di undang-undang. Kalau ketugasan KPU itu salah satunya adalah menetapkan tahapan dan jadwal, sehingga PKPU ini yang sebenarnya paling ditunggu, kapan ini mulainya tahapan seperti itu. Oke. Jadi PKPU 3 ini memang kemudian menandai dimulainya tahapan pemilu 2024. Oke, baik. Jadi dengan adanya PKPU nomor 3 tahun 2022 ini, karena tadi kita memang menyampaikan ini belum lama ditetapkan gitu ya, dan baru gitu ya Bu. Tapi yang ingin saya tanyakan gitu ya Bu Asih, kenapa nih? Karena kan kita saat pemilu sebelumnya gitu ya, kan ada peraturannya juga nih. Kenapa kok di tahun 2024 nanti gitu ya, PKPU ini baru gitu ya? Mungkin ada yang baru atau isinya berbeda, atau mungkin Bu Asih juga bisa menyampaikan nih sedikit isinya, perbedaannya mungkin PKPU nomor 3 tahun 2022 ini. Kalau isinya jelas berbeda Mbak, karena jelas beda ya. karena PKPU tahapan itu mengatur tanggal dan tahun. oke. Jadi pelaksanaannya, kalau yang pemilu sebelumnya berarti itu mengatur tahapan-tahapan tanggal pelaksanaannya kapan-kapan di pemilu tersebut. Nah, Oke. sekarang karena ini kita mulai untuk penyelenggaraan pemilu 2024, Iya. maka kemudian ini mengatur Baik. tanggal-tanggal pelaksanaan tahapan tersebut. Dan ini diaturnya itu adalah misalnya gini, tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu itu awal tanggal mulainya kapan dan berakhirnya kapan. Iya. Dan ini memang berbeda dengan peraturan di pemilu sebelumnya yang mengatur detail sampai kapan tanggal penyerahan dokumen, kapan. Nah, ini tidak seperti itu. Nah, kenapa menjadi seperti ini? Ini sebenarnya efisiensi. Di KPU itu ya, perencanaan 1 bulanan saja, dia per minggunya harus dilihat ulang. Ini bisa nggak terlaksana di tanggal yang sudah ditentukan? Bisa nggak? Nah, bayangkan kita mengatur detail yang waktunya 2 tahun lebih. Nah, padahal kalau PKPU mau ditetapkan ini kan agak
prosesnya agak lama gitu ya. Oke. Harus ke DPR dulu, ke pemerintah untuk konsultasi seperti itu, dan Baik. ini kenapa kemudian PKPU yang sekarang berbeda dengan PKPU yang sebelumnya. Nah, terkait dengan detail tanggal-tanggal program itu akan include di dalam PKPU tahapan bersangkutan. Misalnya ini udah jalan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu di 2024, maka kemudian tanggal-tanggalnya diatur menjadi lampiran dari PKPU tersebut. Seperti itu yang baik. sekarang. Jadi lebih efisien banget gitu ya Bu, ini dari segi waktu dan lain sebagainya. Tapi ini mungkin Bu Asih juga menyampaikan nih terkait tentang peraturan yang lama dengan peraturan yang baru ini. Ada nggak nih Bu kendala atau mungkin plus minus dari peraturan yang baru ini? Karena kita sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana kalau kemudian tanggal-tanggal rincian yang detail itu menjadi harus mundur atau sebagainya, itu harus terbit PKPU baru lagi menggantikan PKPU tahapan ini, yang itu harus konsultasi dulu ke DPR. Maka belajar dari pengalaman tersebut, peraturan yang baru ini lebih dinamis Gitu ya, dan memudahkan dan juga sekaligus lebih cepat juga nih Bu mungkin nanti ya. Lebih cepat. Baik, kalau sampai saat ini Bu di tanggal ini gitu ya, ini udah masuk tahapan apa nih untuk KPU sendiri? Tahapan dari untuk pemilunya? Pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Oke, baik. Berarti nanti akan disampaikan oleh Pak Andang gitu ya. Betul. Baik, oke nih pemirsa, dan mungkin bagi teman-teman yang penasaran gitu ya, nanti kita akan buka line pertanyaan tapi melalui channel YouTube Daxinergia TV. Silakan cantumkan pertanyaan Anda, nanti kita akan sampaikan kepada kedua narasumber kita. Tadi sudah disampaikan terkait tentang PKPU nomor 3 tahun 2022 yang kita ketahui bersama ternyata perbedaannya lebih efisien gitu ya Bu dari peraturan yang lama gitu. Tapi dengan mungkin perbedaan tersebut gitu ya, mungkin dari tahapan-tahapan ini tidak tercantum gitu ya. Mungkin juga ada masyarakat yang bertanya-tanya gitu ya. Mungkin ada yang nggak tahu nih kapan untuk badan ad hoc dibentuk gitu. Mungkin mereka bertanya-tanya, dan gimana nih kalau ada pertanyaan seperti itu? Gimana nih Bu Asih? Sebenarnya Nyala kok Bu. Sebenarnya kalau terkait dengan tahapan yang itu sudah diamanatkan oleh undang-undang untuk diatur oleh KPU, jadwalnya itu semuanya sudah terangkum di dalam PKPU 3 tersebut. Nah, kalau terkait dengan detail, tentu kami sudah punya perencanaan-perencanaan tersendiri. Hanya kemudian karena peraturannya belum ditetapkan, ini masih menjadi perencanaan yang nantinya akan menjadi lampiran dari PKPU yang akan diterbitkan tersebut. Misalnya tentang pendaftaran untuk badan ad hoc di KPU. Ini tentunya yang sudah ditunggu-tunggu juga oleh Ibu Bapak masyarakat Gunung Kidul yang kemudian berminat atau ingin bergabung di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini menjadi badan ad hoc, baik di PPK, PPS, KPPS, terus kemudian ada PPDP atau Pantarlih itu. Nah, ini sudah ada rancangan tanggalnya. Oh, baik. Boleh disampaikan mungkin Bu? Ya, jadi untuk PPK itu sudah akan dibentuk rencananya itu diawali di tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 13 Januari 2023. Baik. Dengan masa kerja 14 Januari 2023 sampai dengan 13 April 2024. Itu untuk PPK. Kemudian untuk PPS itu pembentukannya di rentang waktu 14 November 2022 sampai dengan 21 Januari 2023 dengan masa kerja 2022 Januari 2023 sampai dengan 13 April 2024. Kemudian untuk PPS ini di rentang waktu pembentukannya ya
14 Desember 2023 sampai dengan 19 Januari 2024 dengan masa kerja 20 Januari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024 untuk KPPS. Kemudian ada Pantarlih atau PPDP. Ini pembentukannya di rentang waktu 26 Januari 2023 sampai 4 Februari 2023. Kemudian masa kerjanya 5 Februari 2023 sampai dengan 20 Maret 2023. Ini perencanaannya, Mbak. Dan untuk tanggal pastinya nanti ini akan terlihat ketika PKPU-nya sudah terbit. Sudah terbit gitu ya. Jadi masyarakat juga bisa mengecek secara langsung. Yang ingin berpartisipasi juga udah bisa siap-siap gitu ya Bu, kalau nanti hasilnya sudah ditetapkan dan di-share ke masyarakat tentunya. Betul. Baik. Kami tunggu pokoknya. Kami tunggu partisipasi dari masyarakat di dalam penyelenggaraan pemilu 2024 nanti. Baik, karena juga tanpa teman-teman pemilu juga tidak akan berjalan lancar gitu ya Bu. Jadi butuh partisipasi dari masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul yang besok ingin bergabung, mungkin dari PPK dan lain sebagainya gitu ya Bu. Betul. Baik, terima kasih Bu Asih. Saya mohon izin mau ke narasumber selanjutnya. Ini tadi Bu Asih menyampaikan terkait tentang sekarang ini sudah mulai tahapan pendaftaran, verifikasi dan juga penetapan gitu ya Pak Andang. Jadi berarti kita berbicara tentang PKPU nomor 4 tahun 2022. Nah ini selagi ada Pak Andang mungkin bisa menyampaikan lebih jelas lagi nih. Saya kasih waktunya untuk Pak Andang. Oke. Monggo Pak. Iya, jadi pemilu tentunya ada pesertanya. Nah ini kemudian PKPU 4 tahun 2022 ini mengatur tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Nah ini yang perlu diketahui bahwa pendaftaran ini dilakukan oleh partai politik di tingkat pusat dan dilakukan di KPU RI. Nah jadi daftarnya tadi nanti tidak di KPU Gunung Kidul. Tapi ini dilakukan oleh partai politik pimpinan partai politik di tingkat pusat dan dilakukan di KPU RI. Tadi sudah disampaikan Bu Asih juga berkaitan dengan detail mengenai tahapan-tahapan dalam verifikasi dan sampai dengan penetapan ini di PKPU ini di dalam lampiran ada ya. Jadi untuk dimulainya ini dari pengumumannya tanggal 29 ini sampai dengan tanggal 31 Juli besok ini tahapannya pengumuman pendaftaran. Dan tadi juga sudah berlangsung press release jam 14 ini di KPU RI berkaitan dengan pendaftaran yang akan dilakukan tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus gitu ya. Setelah itu nanti akan ada tahapan verifikasi administrasi. Sampai dengan nanti ada verifikasi faktual, kemudian nanti ada perbaikan juga. Ada perbaikan administrasi dulu sebelum faktual ya. Ada administrasi nanti masih ada perbaikan, bisa dimungkinkan perbaikan karena nanti yang daftar nanti mungkin yang mendaftarkan belum lengkap ini kemudian mengulangi pendaftaran sampai lengkap. Kemudian setelah lengkap pendaftarannya ini baru kemudian dicek oleh KPU RI, nanti kalau benar dan lengkap, nah itu berarti nanti lolos verifikasi administrasi masuk dalam faktual kepengurusan dan juga nanti keanggotaan dan sebagainya. Nanti pada akhirnya di tanggal 14 Desember 2022 itu nanti akan ditetapkan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Itu 14 bulan sebelum pemungutan suara sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa partai politik peserta pemilu harus ditetapkan itu 14 bulan sebelumnya. Baik, terima kasih. Nah, untuk pendaftaran sendiri gitu ya Pak, ini ada nggak perbedaan mungkin kalau tadi Bu Asih dari PKPU nomor 3 menyampaikan ada perbedaan memang di pemilu sebelumnya. Kalau untuk pendaftaran untuk pemilu 2024 nanti apakah ada perbedaan atau seperti apa nih? Ya, jadi di PKPU 4 ini ya, karena kemarin ada putusan MK nomor 55 tahun 2020, ini ya ada sedikit berbeda terhadap partai politik yang bisa mengikuti. Gitu. Jadi di sana diatur bahwa yang pertama itu adalah partai politik yang memperoleh atau lolos threshold 4%. Nah itu satu partai politik
jenis partai politik yang seperti itu. Iya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah partai politik yang tidak lolos threshold, tetapi mempunyai anggota dewan di DPR provinsi atau kabupaten kota. Gitu. Kemudian partai politik yang ketiga itu adalah partai politik yang tidak lolos threshold dan juga tidak mempunyai perwakilan di DPRD provinsi ataupun DPRD kabupaten kota. Kemudian yang keempat adalah partai politik yang belum pernah mengikuti pemilu. Ya gampangnya partai politik baru. Oke. Itu. Jadi kalau misalnya berbicara tentang partai politik baru, ini udah ketahuan belum nih Pak? Ada nggak nih di Kabupaten Gunung gitu? Atau mungkin saat ini gitu ya, ada partai politik baru yang nanti akan ikut di pemilu 2024? Sejauh ini kami komunikasi dengan Kesbang itu ada, kemudian partai politik yang belum pernah ikut di pemilu kemarin, kemudian sudah ya silaturahmi dan sebagainya itu di Kesbang ada. Kalau di kami sih kemarin juga sempat ada yang sudah datang ke kantor gitu ya, perkenalan seperti itu. Baik, jadi jawabannya ada gitu ya. Oke, dan kalau tadi Pak Andang juga menyampaikan bahwasannya bagaimana nih proses partai politik tersebut bisa mengikuti pemilu tadi udah disampaikan gitu ya. Tapi ini mungkin untuk partai politik sendiri gitu ya Pak, kan sekarang sudah masuk tahap pendaftaran dan lain sebagainya. Bagaimana cara mereka bisa mengikuti pendaftaran dan lain sebagainya? Adakah aplikasi untuk mereka mendaftar atau bagaimana mekanismenya untuk pendaftaran sendiri? Mekanismenya pada prinsipnya beginilah, ada syarat-syarat ya untuk bisa ditetapkan sebagai peserta pemilu tahun 2024 itu. Jadi nanti ini partai politik harus berstatus berbadan hukum dari Kemenkumham. Kemudian juga memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Kemudian untuk tingkat kabupaten ini minimal di 75% di provinsi tadi. Dari 75 kabupaten tadi minimal 50% punya kepengurusan di tingkat kecamatan dari yang 75% tadi ya. Kemudian juga kepengurusan 30% di tingkat pusat. Pengurusan keterwakilan perempuan. Memiliki keterwakilan perempuan 30% untuk kepengurusan di tingkat pusat, sedangkan untuk provinsi dan kabupaten ini ya hanya memperhatikan kepengurusan 30% untuk perempuan. Kemudian memiliki anggota minimal 1.000 atau 1/1000 jumlah penduduk. Nah, itu dibuktikan dengan KTA. Gitu. Ya, kemudian mempunyai kantor tetap. Yang kantor tetap ini harus dimiliki sampai dengan berakhirnya tahapan pemilu. Itu ya. Kemudian mempunyai nama, lambang, kemudian tanda gambar partai politik. Ya, kemudian juga menyerahkan nomor rekening atas nama partai politik. Itu seperti itu untuk syarat-syaratnya. Baik, selanjutnya juga Pak, mungkin kalau misalnya ada masyarakat gitu ya yang namanya nih tercatut gitu ya dalam keanggotaan partai tersebut, tapi dia tidak merasa nih, ini mungkin menjadi sebuah kendala juga ya yang bisa disampaikan oleh KPU sendiri, bagaimana cara mengatasi hal tersebut dan bagaimana cara masyarakat melihat gitu ya namanya nih tercatut nggak nih dalam partai tersebut. Kalau kemudian nanti kalau kemarin memang sempat kejadian ya di pemilu yang kemarin bahwa ada beberapa masyarakat yang kemudian tidak merasa sebagai anggota, kok ternyata ini kecatut namanya sebagai anggota. Lah besok ini KPU membuka seluas-luasnya berkenaan dengan informasi berkenaan dengan keanggotaan partai politik ini. Besok ini masyarakat bisa melihat dari info pemilu, nanti bisa ngecek di sana apakah namanya ini masuk dalam keanggotaan partai politik. Nanti tinggal memasukkan infonya, tinggal memasukkan NIK-nya, nanti akan ketahuan masuk atau enggaknya. Jadi ini masuk dalam masukan masyarakat. Jadi masyarakat tanggapan dari masyarakat seperti itu. Jadi bisa masuk ke sana, nanti masyarakat bisa mengecek namanya, barangkali masuk atau tidak dan sebagainya. Barangkali untuk kepentingan apa gitu bisa. Gitu. Itu akan berdampak pada partainya juga gitu ya Pak. Pastinya kalau misalnya ada nama masyarakat yang ternyata terdaftar dalam partai politik tersebut padahal dia nggak merasa gitu ya, itu pasti akan berdampak gitu ya. Mungkin Pak Andang juga bisa menyampaikan dampak apa nih kalau itu terjadi dan masyarakat ternyata nih lebih proaktif, lebih sadar, lebih tahu, lebih aktif mengecek. Ya monggo, pada prinsipnya kan itu juga
kepentingan pribadi masing-masing ya. Iya. Mereka mau masuk partai atau enggak dan sebagainya. Ya tentu ada dampaknya bagi partai politik karena ketika kemudian masyarakat lapor kemudian itu nanti diproses dan sebagainya kan tentu ada dampak tersendiri baik bagi parpol ataupun masyarakat itu Masyarakat tersebut. sendiri ya. Oke, Nanti tinggal baik. masuk saja di sana. Oke. Tinggal diproses mau seperti apa, memang mau masuk atau mau keluar. Baik, oke. Dan masyarakat tentu dalam hal ini juga proaktif juga ya Pak untuk mengecek atau mungkin Iya. apa yang bisa dilakukan masyarakat atau partisipasi apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 nanti. Ya banyak hal saya kira, jadi masyarakat nanti bisa berpartisipasi aktif dalam, utamanya kalau sekarang kan tahapan verifikasi pendaftaran, verifikasi dan juga penetapan partai politik. Ini tentunya masyarakat nanti bisa proaktif karena gini ya, perlu saya sampaikan dulu soal adanya sedikit aturan juga berkaitan dengan tadi partai, ada 4 jenis partai yang kemudian nanti melakukan pendaftaran itu ya. Jadi ada partai yang kemudian tadi lolos threshold 4%, ya, itu nanti sesuai dengan regulasi itu nanti hanya mengikuti hanya diwajibkan dalam verifikasi administrasi saja. Jadi nanti ada verifikasi faktual untuk yang partai sudah lolos threshold 4% tadi. Baik. Untuk yang 3 lainnya ini nanti selain verifikasi administrasi juga akan dilakukan verifikasi faktual keanggotaan seperti itu, sehingga nanti pada saatnya pasti akan ada dari verifikator dari KPU ini yang akan berkunjung ke masyarakat yang kemudian itu diklaim sebagai anggota partai politik tertentu untuk kami tanyakan apakah memang benar ini mendukung atau enggak. Oke. Sehingga nanti ya kami mohon kerjasamanya semua, kalau memang itu yang mendukung ya sampaikan mendukung, kalau kemudian tidak ya kemudian nanti bisa mengisi surat pernyataan dan sebagainya. Ya, seperti Baik, itu. karena secara tidak langsung namanya memang sudah tercatat gitu ya Pak awalnya, walaupun dia Ya. ternyata tidak mendukung nih. Iya, tapi kan bisa juga mendukung. Loh, masyarakat kan boleh bebas ikut jadi anggota Baik. partai politik ataupun tidak. Oke, Ya. ini adalah tahapan pendaftaran dan verifikasi. Setelah verifikasi tentu ada penetapan gitu ya Pak. Penetapan. Nah ini penetapan sendiri tadi disampaikan 14 bulan Desember. sebelum 14 bulan sebelumnya gitu ya. Oh, Nah untuk proses penetapan ini kan juga tadi melalui proses-proses verifikasi yang sudah Pak Andang sampaikan gitu ya. Nah ini untuk proses penetapan mungkin bisa disampaikan juga nih tepatnya tanggal berapa dan nanti bagaimana nih selanjutnya atau mungkin mekanisme selanjutnya di penetapan ini? Ya, kalau penetapan kan ini nanti dilakukan oleh KPU RI di tanggal 14 Desember itu, nanti juga sekaligus di sana nanti dilakukan pengundian nomor urutnya. Oke. Nanti kemudian di hari itu juga langsung diumumkan mengenai kepesertaan partai politik itu di pemilu tahun 2024. Seperti itu. Baik. Dan selanjutnya juga nih Pak, tugas dari KPU Kabupaten Gunung Kidul, apakah ada pendampingan gitu ya kepada partai-partai politik dalam pendaftaran, verifikasi dan penetapan ini? Ya. Jadi di pemilu 2024 ini KPU itu menggunakan sistem informasi partai politik atau sering disingkat dengan SIPOL ya. Jadi SIPOL ini aplikasi yang kemudian memfasilitasi partai politik untuk melakukan tadi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik oleh KPU RI ya. Semua hal persyaratan tadi nanti itu harus diupload di SIPOL dulu, sehingga mungkin ada partai politik yang kemudian ya kami kan tidak tahu mekanisme partai politik kan masing-masing. Kemudian semua ditackle oleh DPP atau pimpinan di pusat sana semuanya, atau kemudian diturunkan di tingkat provinsi atau mungkin diturunkan sampai di tingkat kabupaten dan sebagainya. Itu kan kami tidak tahu dari masing-masing partai politik itu sendiri. Tapi pun demikian kalau memang itu ada kesulitan di tingkat kabupaten, utamanya di Gunung Kidul ya, berkaitan dengan hal apapun mengenai pendaftaran, verifikasi ini semuanya partai politik bisa nanti melakukan konsultasi di helpdesk
KPU Gunung Kidul nanti Baik, ada. jadi KPU Kabupaten Gunung Kidul juga welcome gitu ya. Iya, welcome. Ini Untuk tentunya kalau kelancaran KPU semuanya lah ini. Jadi dikawal nih pemilu 2024 Oh iya. ini nanti, mulai dari tadi disampaikan dokumen-dokumen apa saja yang harus Ya. dipersiapkan partai politik. Jangan sampai nih mungkin kalau misalnya nanti ada ketika verifikasi ada yang kurang lengkap, itu kan nanti ada ini ya Pak, notif ya untuk para partai politik, dan nanti Iya. mereka dianjurkan untuk melengkapi berkas terlebih dahulu. Ya, soal berkas-berkas semuanya kan semua ini oleh KPRI ya. Hmm. KPRI. Jadi KPRI nanti di tanggal 1 sampai 14 ini kan menerima Iya. semua dokumen tadi, dan itu langsung dicek di sana Oke. ketika itu lengkap. Oke, pertanyaan saya gini Pak, mungkin kalau misalnya di proses pendaftaran gitu ya, di partai politik ada data yang memang atau dokumen yang dikembalikan gitu ya. Nah ini mungkin kalau dari KPU Republik Indonesia mengembalikan data tersebut, tapi dari partai tersebut nih kayak ini data udah lengkap gitu, atau dia nggak terima nih, apa yang harus dilakukan dari partai politik Pak? Ya nanti dibuktikan saja di pendaftaran tadi di KPU RI bahwa kan nanti kan prosesnya itu pendaftaran itu kan lengkap. Kalau lengkap kemudian diterima. Iya. Lengkap diterima, kemudian nanti cek administrasi. Apakah kemudian benar ini? Iya. Ya kalau udah benar semua maka lanjut ke yang berikutnya. Oke. Kalau belum ya nanti diproses itu. Sengketa Contohnya gitu gini, ya, Pak? di sini ada kemungkinan keanggotaan ini ganda. Hmm. Ganda ya, ada beberapa partai kemudian mengajukan kok ini namanya si A ini diklaim oleh Partai partai A, B, C, D ya gitu. Oh ini nah, kemudian nanti mekanisme dikembalikan ke partai politik untuk pembuktian. Oke. Kok si nama ini kemudian diklaim oleh beberapa partai ini. Iya. Silahkan partai-partai ini nanti akan dapat notif dari KPRI bahwa ini diklaim terdeteksi ganda. Oke. Berpotensi ganda seperti itu, sehingga ini dikembalikan ke partai. Kalau partai kemudian bisa membuktikan bahwa si X tadi itu bukan anggotanya, itu dibuktikan dengan surat pernyataan. Itu Oke. seperti itu. Jadi ini semuanya di KPU RI ya. Jadi kalau Iya. di kami ya sifatnya nanti membantu saja KPU. Mendampingi gitu ya, Mendampingi, Pak? iya, Baik. support sistemnya KPU RI ini. Nanti kalau kami diminta untuk nanjihki lah ke mungkin yang warga di sini yang mungkin ada problem di sana lah, barangkali seperti itu. Oke. Jadi pada prinsipnya pendaftaran itu dilakukan di Di KPU RI iya. gitu ya. Dan KPU Kabupaten Gunung Kidul tadi disampaikan oleh Pak Andang bahwasannya ada sistem aplikasi namanya Sipol, help desk-nya gitu ya. Jadi siap mendampingi juga gitu ya, Pak. Silahkan. Oke, dan kita sambut secara antusias gitu ya, saya sebagai masyarakat di pemilu 2024 Jelas, ini gitu ya Pak. Sampai saat ini atau dari detik ini gitu ya, ini sudah terasa nih euforia pemilu 2024, Ya, bagaimana tentunya. masyarakat harus mengawalnya bersama-sama Betul, gitu ya. ya. Dan saat ini tahap tadi pendaftaran, verifikasi, mulai juga penetapan gitu. Di sesi terakhir terkait tentang tema kita gitu ya, sosialisasi PKPU nomor 3 dan sosialisasi PKPU nomor 4 2022. Mungkin dari Pak Andang sendiri ingin menyampaikan pesan dan harapan untuk masyarakat di tahapan-tahapan pemilu tahun 2024 nanti. Iya, sedikit saja berkaitan dengan pemilu ini sudah sering kami sampaikan bersama bahwa pemilu ini menjadi tugas kita bersama untuk mensukseskan. Jadi tidak hanya kemudian menjadi tugas KPU saja yang kemudian yang harus mensukseskan ini, tapi ini tanpa kerjasama semua pihak tentunya hal ini sulit terwujud. Jadi harapan kami semuanya saja, warga masyarakat, stakeholder yang ada untuk bisa bahu-membahu kita laksanakan tahapan pemilu tahun 2024 ini dengan lancar. Semoga ke depan sukses, kita juga dapatkan pemimpin yang kita harapkan betul, karena ini kan masanya ya inilah saya kira pemilu itu kan sarana demokrasi kita. Nah, sarana demokrasi kita gunakan sebaik-baiknya, dan harapan kita bersama pokoknya ini jangan sampai ada permasalahan. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih Pak Andang Nugroho selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggara. Selanjutnya Bu Asih, nah ini Bu Asih selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi, mungkin ada pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait tentang tema kita dan juga untuk pemilu 2024 nanti. Gimana nih Bu Asih, monggo. Ya meskipun pemungutan suara masih di tahun 2024, tetapi tahapan ini memang sudah kita mulai, dan harapan saya sesungguhnya juga tidak jauh berbeda
sama dengan Pak Andang dan teman-teman di KPU Kabupaten Gunung Kidul berharap atas dukungan partisipasi baik dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul maupun masyarakat Gunung Kidul secara keseluruhan. Partisipasi ini nanti tidak hanya datang ke TPS untuk nyoblos gitu ya, tidak semata-mata itu, banyak hal bisa dilakukan. Masyarakat bisa aktif melihat di web KPU, di mana kemudian pada tahapan ini nama-nama dari masyarakat Gunung Kidul yang terdaftar di partai politik sudah akan dimunculkan. Jadi monggo bisa dicek melalui info pemilu nantinya. Kemudian di semua tahapan itu sebenarnya juga masyarakat bisa berpartisipasi di pemutakhiran data pemilih, misalnya itu membantu petugas-petugas Pantarlih untuk kemudian memastikan bahwa data yang dicocokkan oleh Pantarlih itu betul-betul sudah sesuai gitu ya, termasuk sebenarnya terkait dengan terdaftar atau belumnya masyarakat Gunung Kidul itu bisa dilihat dari lindungi hakmu.kpu.go.id. Jadi masyarakat tinggal memasukkan nik di dalam lindungi hakmu ini, kemudian sudah akan ada konfirmasi sudah terdaftar di TPS mana, itu sudah ada. Kemudian yang juga kami harapkan adalah partisipasi di dalam penyelenggaraan pemilu ini sendiri untuk menjadi badan ad hoc baik di PPK, PPS, KPPS, Pantarlih. Nah, ini partisipasi yang bisa masyarakat lakukan untuk kesuksesan pemilu 2024. Di samping hal yang paling mendasar adalah monggo mari kita jalani tahapan demi tahapan pemilu 2024 ini dengan Gunung Kidul yang tetap aman, damai gitu, nggak perlu kisruh gitu, nggak usah kisruh lah, beda pilihan itu sudah biasa. Satu keluarga aja bahkan bisa berbeda, tapi ya ini sudah biasa. Saya kira masyarakat Gunung Kidul juga sudah dewasa terhadap persoalan ini dan sudah dibuktikan dengan 2019, 2020 yang juga tetap sejuk, aman dan damai. Saya juga optimis 2024 nanti juga demikian. Amin. Jadi memang dibutuhkan juga dukungan dari masyarakat gitu ya. Masyarakat ini juga butuh informasi-informasi terbaru yang tadi Bu Asih bisa menyampaikan, bisa dicek melalui website KPU sendiri gitu ya Bu. Oke, dan pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin Mandang mau menambahkan juga, cukup ya Bu Asih, cukupnya. Baik, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi terkait tentang sosialisasi PKPU nomor 3 tahun 2022 dan sosialisasi PKPU nomor 4 tahun 2022 yang sudah banyak sekali disampaikan dan menjadi informasi untuk kita ketahui bersama bagaimana nih sekarang tahapan pemilu sudah sampai mana. Ternyata sudah sampai tahap pendaftaran, verifikasi dan juga penetapan. Kita akan tunggu juga gitu ya untuk tahap penetapan. Mungkin warga masyarakat ini penasaran juga penetapannya seperti apa, kita tunggu bersama-sama dan kita sambut dengan bahagia, dengan sukacita, dan kita kawal pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang aman, damai, dan sejuk juga. Terima kasih untuk yang sudah pantau dan terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, mungkin akan ada yang disampaikan lagi gitu ya Bu, next time Pak. Pasti ya, kita tunggu informasinya. Dan terima kasih, saya Reza harus pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke pemilihan umum.